Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 9 dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling kelas 011 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan keseluruhan program pendidikan. Program bimbingan menunjang tercapainya tujuan pendidikan, yaitu perkembangan individu secara optimal. Dalam bimbingan konseling tidak berbasis untuk melakukan kegiatan bimbingan dan konseling tersebut dengan menggunakan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Di sini ada pengertian kegiatan pendukung bimbingan konseling yang dimana usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini maksud agar para pembimbing dan dosen lebih mudah memahami potensi dan kekuatan serta masalah yang dihadapi oleh klien. Kita masuk kepada jenis-jenis kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Feni kepada Feni Adelia Kontesa, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi mengenai aplikasi instrumen bimbingan dan konseling, di mana aplikasi instrumen bimbingan konseling yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik dengan tujuan untuk memahami peserta didik dengan segala karakteristiknya dan memahami karakteristik lingkungannya. Informasi yang dapat diungkapkan dari hasil aplikasi instrumentasi yang pertama itu kondisi fisik individu, keadaan jasmani atau kesehatan. Kedua, kondisi dasar psikologis. Ketiga, kondisi dinamik atau fungsional psikologis. Keempat, kondisi kegiatan dan hasil belajar. Selanjutnya, kondisi hubungan sosial, kondisi lingkungan dan keluarga, kondisi arah pengembangan pilihan dan kenyataan karir, kondisi keberagaman, kondisi berwarganegaraan, dan yang terakhir kondisi yang berpotensi bermasalah dan atau mengalami masalah. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, hasil pemberian aplikasi instrumen sangat berguna yang pertama untuk perencanaan program layanan bimbingan dan konseling, baik yang bersifat program harian, mingguan, bulanan, semester, atau bahkan tahunan. Kedua, penetapan peserta layanan. Ketiga, hasil instrumentasi dapat dijadikan sebagai isi atau materi dalam layanan bimbingan dan konseling. Keempat, hasil instrumentasi dapat dijadikan sebagai tindak lanjut layanan yang akan diberikan kepada klien. Dan yang terakhir, hasil instrumentasi juga dapat dijadikan sebagai langkah dan upaya pengembangan. Contoh pelaksanaan aplikasi instrumentasi yang dapat dilakukan yaitu pemberian angket, tes inteligensi, bakat, minat, dan yang lainnya. Yang kedua, himpunan data, di mana himpunan data ini merupakan serangkaian gambaran nilai informasi tentang sesuatu. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, data sangat dibutuhkan sebagai alasan dan landasan bagi para konselor untuk memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi klien. Terdapat langkah-langkah dalam operasionalisasi pelaksanaan himpunan data. Yang pertama, terdapat perencanaan menetapkan jenis dan klasifikasi data serta sumber-sumbernya, menetapkan bentuk himpunan data, menata fasilitas, menetapkan mekanisme pengisian, pemeliharaan dan penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh konselor. Kedua, pelaksanaan memetik dan memasukkan ke dalam file sesuai dengan klasifikasi, memanfaatkan data, memelihara, dan mengembangkan file. Yang ketiga, evaluasi dan analisis keefektifan dan keefisienan data yang telah dikumpulkan serta tingkat kebermanfaatannya. Dan yang terakhir, tindak lanjut, yaitu sebagai respon yang diberikan terhadap kondisi himpunan data. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Feni. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang ketiga ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah merupakan kegiatan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik melalui kunjungan rumah klien. Lebih tegas dijelaskan bahwasanya kunjungan rumah adalah upaya yang dilakukan konselor untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan anak agar mendapatkan berbagai informasi yang dapat digunakan lebih efektif. Dalam melaksanakan kegiatan ini, hal yang menjadi fokus perhatian sesaat dalam pelaksanaan kunjungan rumah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada orang tua atau wali, yang kedua ada anggota keluarga yang lainnya, yang ketiga orang-orang yang tinggal dalam lingkungan keluarga, yang keempat kondisi fisik rumah, isinya dan lingkungannya, yang kelima kondisi ekonomi dan hubungan sosial emosional yang terjadi dalam keluarga. Yang keempat, ada konferensi kasus. Konferensi kasus tersebut adalah kegiatan pendukung atau pelengkap dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan siswa dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa. Penyelenggaraan konferensi kasus bersifat ad hoc atau non-formal. Artinya, kasus berkenaan dengan kasus tertentu saja. Konferensi kasus tidak dibentuk secara formal dengan organisasi formal. Oleh karena itu, penyelenggaraan konferensi kasus juga tidak terikat pada jumlah hadirin tertentu, serta keharusan membuat keputusan tertentu. Tujuan konferensi kasus adalah untuk mengumpulkan data yang lebih banyak dan lebih akurat, serta mengalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan. Data dan komitmen itu sebesar-besarnya digunakan demi kepentingan klien atau individu yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pembahasan permasalahan dalam konferensi kasus menyangkut upaya pengetasan masalah dan peranan masing-masing pihak dalam upaya yang dimaksud. Dalam konferensi kasus, secara spesifik dibahas permasalahan yang dialami oleh siswa tertentu dalam suatu forum diskusi yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait, seperti guru pembimbing atau guru kelas di SD, wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lainnya yang dihadapkan dapat memberikan data dan keterangan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Adam Al-Fatoni. Kepada Adam dipersilakan. Kepada moderator, baiklah saya akan melanjutkan materi yaitu tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan adalah salah satu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik atau klien dalam memperkaya dan memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami dan dibahas bersama konselor, pada khususnya dan dalam pengembangan diri pada umumnya. Salah satu contoh kepustakaan adalah seorang klien yang baru saja diberikan layanan konseling oleh konselor. Tampilan kepustakaan akan sangat membantu klien dalam memperkaya dan memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami dan dibahas bersama konselor pada khususnya dan pengembangan diri pada umumnya. Pemanfaatan tampilan kepustakaan dapat diarahkan oleh konselor dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan atau klien secara mandiri mengunjungi perpustakaan untuk mencari dan memanfaatkan sendiri bahan-bahan yang ada di sana sesuai keperluan. Tujuan dari pelaksanaan tampilan kepustakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melengkapi substansi pelayanan konseling berupa bahan-bahan tertulis atau rekaman lain yang ada dalam tampilan kepustakaan. Yang kedua, mendorong klien memanfaatkan bahan-bahan yang ada dalam tampilan kepustakaan untuk memperkuat pengerasan masalah dan pengembangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu mendorong klien untuk dapat memanfaatkan pelayanan konseling secara langsung dan berdaya guna. Yang keenam yaitu alih tangan kasus.
Di sini alih tangan kasus merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atau permasalahan yang dialami klien dengan memindahkan penanganan kasus ke pihak lain yang lebih kompeten, seperti kepada guru mata pelajaran atau konselor, dokter, serta ahli lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dihadapinya melalui pihak yang lebih kompeten. Dalam pelaksanaan alih tangan kasus, ada 2 langkah yang dilakukan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan proses alih tangan kasus kepada orang lain yang satu profesi dengan konselor, tepatnya kepada konselor lain yang lebih senior dan lebih profesional. Yang kedua, yaitu memperoleh alih tangan kasus kepada orang lain berbeda profesi dengan konselor. Dalam hal ini, konselor harus memahami mana masalah yang seharusnya diselesaikan oleh konselor, diselesaikan oleh konselor, dan mana masalah seharusnya diselesaikan oleh pekerja sosial lainnya. Terdapat 5 masalah yang tidak menjadi penanganan bimbingan dan konseling dan harus dialihkan kepada proses lainnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyakit fisik. Masalah ini sebaiknya ditangani oleh dokter, bidan, dan pelayanan kesehatan lainnya. Yang kedua, kriminalitas. Masalah ini sebaiknya ditangani oleh pihak kepolisian. Yang ketiga, psikotropika, yaitu yang di dalamnya adalah masalah kriminalitas dan penyakit. Sebaiknya diselesaikan oleh psikiatri dan kepolisian yang saling bersinergi satu sama lain. Yang keempat, guna-guna, yaitu masalah yang berada di luar akal sehat manusia. Biasanya masalah ini akan dimintai bantuan dukun atau paranormal. Yang terakhir yaitu kenormalan akut, yaitu masalah kondisi fisik dan atau mental yang bersifat luar biasa dalam arah di bawah normal. Biasanya diselesaikan oleh psikiater atau dokter. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adam. Dari itu dapat disimpulkan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling tidak akan tercapai dengan baik apabila tidak adanya kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Artinya hal ini diperlukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Tidak hanya dengan layanan saja, tetapi harus ada kegiatan pendukungnya. Dan terima kasih kepada teman-teman kelompok yang berpartisipasi. Saya sebagai moderator, bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.